Sobat Blitz, siapa sih yang nggak kenal BYD? Brand mobil listrik asal Cina ini udah kayak nasi goreng murah, nendang, dan laku keras. Tapi belakangan ini kabar kurang sedap datang dari tanah kelahirannya sendiri. Bukan soal baterai meledak atau desain yang nyeleneh, tapi puluhan dealer BYD di Cina tutup. Loh, kok bisa? Padahal BYD lagi di puncak-puncaknya nih. Kejadian ini bikin heboh karena nggak tanggung-tanggung satu grup dealer besar bernama Qiancheng Holdings yang punya lebih dari 20 outlet di provinsi Shandong itu loh, rumahnya mantan kaisar Cina tiba-tiba gulung tikar. Tutup semua. Lengkap sama pintu gerbang dikunci, showroom kosong, dan konsumen melongo. Kalau ini sinetron, judulnya pasti dealer idaman kini tinggal kenangan. Tapi kenapa sih bisa sampai tutup segitunya? Nah, ternyata Qiancheng ini ekspansinya kebablasan. Ambisius banget buka banyak dealer dalam waktu cepat. Masalahnya, ekspansi itu butuh duit gede. Cash flow-nya jebol sob. Ibaratnya, belum sempat panen, udah keburu nyewa 10 hektar lahan baru. Nah lu, BYD sendiri sih bilang, bro, kita nggak maksa mereka buka sebanyak itu loh. Mereka nyalain Qiancheng yang katanya salah strategi, tapi ada juga yang nyinyir bilang kalau BYD terlalu agresif dorong penjualan, maksa dealer nyetok banyak unit. Jadi bukan cuma nyuruh jualan, tapi juga nitip dagangan. Fenomena ini mirip kayak hubungan cinta satu arah. BYD ngebut jualan, dealer dipaksa nerima banyak unit, tapi konsumen nggak sebanyak yang diharap. Akhirnya dealer nyangkut stok, rugi operasional, dan tutup deh. Sedih banget sih, kayak cinta ditolak padahal udah beliin cincin. Yang bikin tambah miris, lebih dari 1.000 konsumen jadi korban. Mereka udah beli mobil, tapi karena dealernya tutup, jadi bingung servis di mana. Garansi jadi nggak jelas, kayak beli HP flagship tapi service centernya hilang dari Maps. BYD sih janji bakal bantu, tapi ya kita lihat aja realisasinya. Fenomena ini sebenarnya nunjukin satu hal penting, industri otomotif Cina lagi menuju titik jenuh. Terlalu banyak merek, terlalu banyak model, dan terlalu cepat ekspansi. Ditambah perang diskon yang brutal kayak promo belanja Shopee. Semua berlomba kasih harga murah, tapi margin makin tipis. Ujung-ujungnya yang lemah pasti tumbang duluan. Buat kita di Indonesia, ini bisa jadi pelajaran. Walau BYD lagi masuk dan ekspansi gila-gilaan di sini, kita harus lihat gimana mereka memperlakukan jaringan after sales-nya. Jangan cuma jago launching dan jualan, tapi lupa bangun support system. Konsumen itu nggak cuma butuh mobil, tapi juga rasa aman. Oke, sekarang kita tanya, apakah ini bakal bikin nama BYD tercoreng? Belum tentu, mereka masih punya produk yang oke dan daya saing kuat, apalagi secara teknologi baterai. Mereka udah di level dewa, tapi tetap aja manajemen dealer dan keuangan harus diperbaiki biar nggak makin banyak yang tumbang. Pemerintah Cina akhirnya angkat suara dan menegur keras para produsen lokal termasuk BYD karena menjual mobil terlalu murah hingga menciptakan perang harga brutal. Tapi efeknya justru mematikan jaringan distribusi mereka sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang menjadi korban? Video ini akan membongkar semua fakta mengejutkan di balik krisis mobil murah Cina dan bagaimana BYD, sang bintang EV dunia, malah tersandung oleh strateginya sendiri. Sejak 2022, produsen mobil Cina berlomba menurunkan harga demi menguasai pasar domestik. Beberapa model EVI bahkan dijual di bawah harga produksi hanya demi membabat pesaing. Ini memicu perang harga yang tidak sehat dan membuat margin keuntungan anjlok drastis. Beberapa produsen meluncurkan strategi yang mengejutkan, menjual mobil baru sebagai mobil bekas 0 km hanya untuk bisa memangkas harga jual tanpa melanggar aturan diskon resmi. Praktik ini merusak reputasi industri dan membingungkan konsumen.
Karena diskon gila-gilaan, banyak dealer harus menjual mobil dengan margin tipis atau bahkan merugi. BYD yang paling agresif dalam strategi ini kini mengalami efek domino. Ratusan dealernya dilaporkan tutup karena tidak sanggup mengikuti skema penjualan ekstrem. Penurunan harga ekstrem memaksa produsen menunda pembayaran ke pemasok hingga lebih dari 200 hari. Ini membuat rantai pasok terancam kolaps dan memicu keluhan dari industri pendukung otomotif di seluruh Cina. Melihat kekacauan yang terjadi, Kementerian Perindustrian Cina mengadakan rapat darurat dengan 16 produsen termasuk BYD, Geely, dan Xiaomi. Mereka diminta menghentikan praktik perang harga dan mempercepat pembayaran ke pemasok. Sebagai salah satu pemimpin pasar, BYD menjadi sorotan utama. Strategi penjualan masif dengan subsidi internal besar-besaran membuat kompetitor kelabakan, tapi juga menciptakan tekanan keuangan internal dan kehancuran di level dealer. Media milik negara seperti People's Daily menyebut praktik ini sebagai tidak beradab secara komersial dan memperingatkan bahwa konsumen akan kehilangan kepercayaan jika kualitas produk dikompromikan demi harga murah. Harga murah memang menarik konsumen, tapi banyak yang akhirnya kecewa karena kualitas buruk, layanan purna jual tidak memadai, atau nilai jual kembali yang jatuh drastis karena model serupa terus diberi diskon. Seluruh industri mengalami penurunan profit, bahkan produsen besar seperti BYD harus memangkas biaya operasional yang berdampak langsung pada pemangkasan tenaga kerja, layanan, dan akhirnya penutupan dealer. Alih-alih bersaing sehat di luar negeri, produsen Cina justru saling menjatuhkan di dalam negeri sendiri. Ini menghambat ekspansi global dan memicu kekhawatiran bahwa industri EV Cina akan stagnan di tengah tekanan dari Barat. Pemerintah kini mulai memperketat regulasi harga, mewajibkan transparansi dalam strategi diskon, dan mengawasi langsung skema penjualan. Tujuannya jelas, menstabilkan pasar dan menyelamatkan ekosistem industri otomotif nasional. Jika raksasa seperti BYD terguncang, dampaknya bisa menjalar ke seluruh dunia. Negara-negara yang mulai ketergantungan pada mobil listrik Cina seperti Brasil, Rusia, Indonesia, dan bahkan Eropa Timur bisa mengalami ketidakstabilan pasokan dan perubahan harga ekstrem.